Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Divalvari Channel dan terima kasih udah ngejogrok di mari Pak. Aduh, ketemu lagi sama Bang Dipal dan kita kembali ke dunia perkijangan. Kali ini sesuai judul dan thumbnailnya udah pasti Bang Dipal mau ngejual kijang kapsul SSX tahun 98. Nah, ini barangnya udah ada di sini guys. Ini dia. Buat yang minat langsung aja telepon ke Bang Dipal di nomor telepon yang ada di deskripsi ya. Tapi sebelum itu kalian kudu lihat kondisinya dulu nih. Soalnya Bang Dipal nggak mau ada yang ditutup-tutupin. Kalian harus lihat kondisinya juga nih. Jangan sampai beli curut dalam karung. Bukan Pak, kucing. Curut. Kucing. Curut. Kucing. Mau panjang mau pendek jadi kameramen nih. Iya. Bahas curut aja. Panjang amat. Sebelum lanjut nonton, mohon supportnya dengan cara klik subscribe beserta loncengnya, ketik komentar yang bermanfaat dan membangun. Apabila sobat suka, klik jempol ke atas dan share bila perlu. Saksikan Divalvari Channel sesaat lagi. Selamat menonton. Nih kita mulai dari tampak depan, langsung aja kita lihat kecacatannya ya. Dari bagian atas ini, nah ini catnya masih ori, cuman kondisinya udah begini nih. Tuh udah mulai pudar ya, pernisnya udah mulai dadas begitu ya. Nah di sini juga nih tuh ya. Terus di bagian sini juga nih dadas-dadas. Tuh ya, ada dekok setitik. Tuh kayak gitu tuh kondisinya. Tuh penyok sini dikit sih penyoknya. Nih, ini lecet-lecet sampai ke sini nih tuh lecet. Temen-temen bisa lihat aja deh tuh sendiri. Nah terus di bagian sini Pak, nih bumper sini nih ya kayak gini. Bentuk sih utuh ya, kaleng kayak gitu. Nah ini penyok lecet. Ini lecet juga nih, lecet kayak gini nih lecet. Wah ini penyok dikit nih, dia diketok aja lah, rapih lah. Ini juga ntar ya sampai ke samping. Kita lihat depannya dulu. Masih lampu sennya ini pecah 1000 tuh kayak gitu. Ini mika nih ya, mika buram. Ini juga nih lampu senjanya. Yang pasti semua lampu ini masih pada pakai bohlam gitu. Tapi kalau kaca di bagian sini nih masih kaca nih, masih kaca ya. Kondisinya masih bagus lah, belum kuning begitu ya kaca ini lampunya. Terus di bagian grill ini tadinya kan warna hijau nih, sewarna dengan body. Ini dicat sama pemiliknya nih jadi warna hitam doff. Sebelum kita lihat sampingnya, nah kita lihat mesinnya dulu. Nih kondisinya nih, ntar gue buka ya. Jebret. Ini dia kondisi mesinnya. Tuh, Pak. Mesinnya dia pakai 7K 1800 cc 4 silinder bensin. Sistem pengapian ini masih pakai karburator, Pak. Nah, jadi karburatornya itu bisa disetting lah. Ente mau main racing tapi boros, mau main pelan tapi ya bonusnya bensin jadi irit begitu Pak. Nah itu masih pakai Delco kayak begini ya, pakai Delco. Terus ya kayak gini lah. Kondisi mesinnya sih kering Pak, nggak basah, nggak ada rembes-rembes. Pokoknya kalau urusan mesin ini kijang riwayatnya gue tahu ini terawat banget begitu. Oke, terus di sini nggak ada peredaman nih Pak, begini aja udah. Nah di bagian samping Pak, dia kayak gini ya. Tuh ya kondisinya seperti ini aja lah, seadanya ya. Gue jual seadanya aja. Ini ada lecet di sini ada baret-baret begitu ya. Tuh. Nah ini emblem kijangnya nih, ini kita copotin semua karena udah mulai pudar lah. Rencananya pengen ganti yang baru, cuman
Kalau keburu ada yang beli ya udah kita jual apa adanya aja. Ya paling kalau mau beli ini nih emblem-emblem perintilan aksesoris, ini sih nggak mahal lah, murah, masih puluhan ribu hitungannya. Ini tuh lecet ya, nyerempet pagar nih. Tuh bagian sini ya baret-baret gini, cat masih ori, sampai ke pintu-pintu sini nih. Tuh baret ya, kayak gitu. Tapi tulang-tulang aman Pak. Ini nih yang penting nih. Tulang bawahnya nih, artinya belum pernah mentok trotoar, batu ya. Ini masih utuh lah. Tuh kayak gitu tuh. Kencang. Nah, bagian sini. Nah, tuh kayak gitu. Lecet. Ya, mobil perang lah ini. Nah, velgnya dia ori, Pak. Nih kayak begini. Ya. Palang 5, alloy, Action Silver, 4 baut roda. Nah, itu pengereman depannya, Pak. Yang depan dia masih cakram. Tuh kayak gitu masih cakram. Ini dia udah berventilasi nih cakramnya nih. Yang belakang dia masih pakai tromol tuh Pak, kayak begini Pak. Suspensi depan Pak dia mirip Panther Pak. Dia pakai double wishbone tuh kayak gitu tuh. Suspensinya kelihatan kan. Nah yang belakang dia pakai teardown. Nah kira-kira bantingan suspensinya keras apa empuk? Nanti kita coba di sesi test drive. Nah, kalau gitu langsung aja kita lihat belakangnya yuk. Kayak begini aja udah sederhana. Udah kan kayak emblem-emblem gini kita copotin deh nih. Tuh kita copotin. Karena udah mulai jelek ya. Kita dapet ini udah jelek, pengennya ganti yang baru. Cuman udah keburu dijual ya udah deh. Biar majikan barunya aja yang masang-masangin ini nih, murah lah pokoknya. Ini tipe yang SSX. Jadi Kijang itu tipenya banyak ya. Yang SSX ini berarti yang varian short. Kalau yang LSX long chassis. Jadi ada LGX, LSX, LX ya untuk varian yang longnya. Ini kalau yang pendek SGX, SSX sama SX. Tapi ini SSX yang udah di-upgrade sedikit. Nah, nanti kita lihat ada upgrade di bagian interior, Pak, untuk kenyamanan. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam kita lihat belakangnya dulu kondisinya. Kondisinya kayak gini di bagian bumper khususnya. Dia udah ya seperti inilah, lecet, tapi secara bentuk ini masih utuh Pak, belum penyok Pak, dan ini masih besinya masih kenceng banget ini. Nah, kondisinya kayak gini. Nah, ini masih ada handle-nya, masih normal, masih bisa dibuka. Oh iya Pak, sorry Pak, ini sekasat mata ya kalau posisi begini Pak. Nah, nggak kelihatan penyoknya. Kalau dari sini Pak kelihatan nih Pak, sini Pak, ini deketan deh Pak, tuh dikeker Pak. Nah ini rada penyok nih Pak. Ya kalau ke reparasi mah ini paling gampang dibenerin lah, tinggal buka trimnya, backcladding ya tinggal didorong aja sih ini. Cuman belum sempat kita lakuin. Jadi kita jual apa adanya kayak gini. Lampunya masih model begini nih. Tuh, mika buram ini masih asli, ini Koito nih ya. Masih Koito asli, masih ori. Ya lampu-lampunya. Oke, untuk yang SSX dia belum ada rear wiper, terus dia juga belum ada rear defogger. Jadi polos aja udah begitu. Oke, ini dia dalamnya guys, ya. Nah, jadi Kijang pre-facelift, dashboardnya dia masih modelnya kayak gini nih, rata aja udah lurus panjang ke sana. Emang ini penyakitnya di sini nih, cepet brudul gitu. Tuh kayak gini kayak udah tuh kayak gitu tuh, udah otek. Tapi ini yang sebelah sini masih berfungsi nih, kisi-kisinya masih bisa diarahin. Nah yang di sebelah sini masih bisa juga, cuman udah nggak bisa naik turun. Kayak gini lah kondisinya. Yang sebelah sini, sebelah supir, kisi-kisinya masih normal, cuman udah oblak begitu deh. Tuh, terus di sini juga bisa dibuka tutup ya, di open close. Sorry banget nih bos. Nah ini bisa dikunci. Tuh dalamnya kayak gini tuh ya, lumayan lah, bisa naro 4 botol aqua biar kotaknya kecil, tapi dia dalam ke depan situ ya. Nah untuk yang SSX ini belum dikasih jam digital nih, jadi masih berupa dummy aja. Ini dummy. Nah ini pengaturan AC nya, dia ada 2 pengaturan, fan speed sama temperatur aja yang masih digeser-geser gini. Terus ini seharusnya nih di LGX atau di SGX ini tombol wiper belakang. Nah kalau di SSX kan nggak ada, jadi berupa dummy aja gini. Nah tuh gitu. Head unitnya single din. Nah ini pakai yang Avanza generasi pertama, facelift pertama. Udah CD nih, udah bisa pakai CD. Terus ini tempat penyimpanan. Lalu di bawahnya ada asbak, dan ini build quality dashboardnya nggak ada meleot-meleotnya. Ini bagian sini plastik.
bagian sini besi. Bagian sini besi, sini juga besi. Tuh. Nah, persnelingnya kayak begini nih. Nah, 5 speed, 1 mundur. Bagian sini ada tempat penyimpanan, handbrake-nya kayak begini, ya. Terus di sini ada tempat penyimpanan juga. Oke. Nah, bagian setirnya kayak gini. Dia palang 2, standar biasa. Nah, ini cluster meternya seperti ini. Dia lengkap ya, komplit, nggak kayak yang SX itu yang yang tipe paling standar kilometer per jam aja. Tapi kalau yang ini udah ada RPM-nya, ada indikator bensin, terus bawahnya lagi ada indikator temperatur. Di bagian sini nih ada tempat sikring, ya, ada tempat sikring. Lalu di sini ada tuas kap mesin. Nah, di bagian bawah sini udah kosong dan kursinya ini pengaturan kursinya udah pasti manual. Ada reclining, ada sliding. High adjuster belum ada. Nah, terus ini pengaturan setirnya juga model fix ya, nggak bisa diatur-atur. Nah, terus diberi tambahan aksesoris kayak begini. Ini ada tempat tisu, ada lampu baca kayak gitu, masih hidup. Tuh, ada lampu baca ya. Gitu. Terus sun visornya polos aja udah. Di bagian sini juga polos. Ada hand grip yang model fix. Sabuk pengamannya juga model fix. Nah, ini headrestnya dia udah adjust, udah bisa diatur naik turun. Ini joknya dibalut pakai bahan vinil. Sip. Nah, duduk di bagian belakang. Nah, di sini nggak diberi headrest. Jadi kayak gini aja nih Pak nih. Tuh, bangkunya polos aja di bagian sini. Dan bangkunya ini terbagi 70-30. Yang di sebelah kiri dia 30%, yang sebelah kanan dia 70%. Nah, ada upgradean dikit nih di interior yang tadi Bang Dipal bilang. Di bagian sini udah dikasih double blower. Aslinya dia nggak dikasih double blower kayak gini, tapi sama Ade. Nah, ini dikasih double blower nih, bawaan Kijang SGX-nya atau LGX. Tapi kondisinya masih bagus ini. Double blowernya, kisi-kisinya masih kenceng, masih bisa dimainin kayak gini ya. Tuh arah semburan, ada 6 lubang kisi-kisi. Terus ini pengaturan fan speednya ya. Ada 3 speed kecepatan. Dan duduk di sini di setinggi ukuran badan Bang Dipal 170 cm, dan ini ukuran mengemudi Bang Dipal juga. Bang Dipal duduk di sini nggak mentok nih. Nah, kaki juga bisa masih selonjor Pak, tuh kayak gitu Pak. Dan di sini ya maklum ya, penggerak roda belakang Pak. Di sini masih ada gundukan Pak, polisi tidur, cuman nggak tinggi-tinggi amat sih. Dan ini Pak, kalau duduk di tengah sini Pak, ini samanya duduk di sisi kanan sisi kiri nyamannya. Gitu, walaupun ada gundukan, ini cuman naik sedikit di dengkul nih. Tuh, malah kalau apa sih, biasa kalau nyupirin adek Bang Dipal tuh yang perempuan, si Putri, nah dia tuh suka begini nih kakinya nih, tuh selonjoran tuh kayak gitu. Ya abangnya wajar-wajar aja yang nyupir abangnya. Dia suka begini tuh. Cuman nih pala nih tinggal begini aja tuh. Iya gitu dah pokoknya kalau setiap kita pergi gitu. Aduh. Nah, bagaimana rasanya duduk di belakang? Yuk kita cobain. Duduk di belakang. Nah, posisi belakang dia nggak berhadapan ke depan ya. Jadi dia lebih kayak angkot begitu Pak. Nah, ini karena tali aslinya udah putus, jadi dipakein tali kayak ini, ngikat jok motor gini. Tali pengikat jok motor. Tuh biar nggak oblak ya. Nah, duduk di sini bisa muat seukuran Bang Dipal ya. Ini bisa muat 4 kalau dijubelin. Ini ada ginian nih, mainan ponakan. Nah, ini Pak. Jadi kalau duduk di sini Pak, kalau seukuran Bang Dipal udah pasti mentok nih dengkulnya nih. Tapi kalau seukuran badan normal ini, Bu. Iya. Tapi kalau seukuran badan normal duduk di sini berhadapan, ini dengkulnya aman, nggak mentok. Kayak gitu sih yang gua rasain saat gua jalan-jalan pakai mobil ini gitu. Tapi gua keseringan nyupir di depan sih. Nah, satu lagi Pak, penumpang di belakang juga dikasih fitur. Ini tuas pembuka nih Pak. Kelihatan nggak Pak? Nah, dikasih tuas pembuka kayak gini. Jadi dia bisa ngebuka sendiri dari dalam gitu. Oke Pak, yuk langsung aja kita test drive mobilnya. Kan pasti penasaran nih kondisi mobil ini lagi berjalan, pengen tahu akselerasi mesinnya juga. Ayo Kemon, lanjut aja. Oke, yuk kita jalan. Nah, ini power steeringnya enteng Pak. Tuh. Gak ada bunyi decitan, gak ada bunyi aneh-aneh. Pokoknya power steering juga dikontrol
olinya, terus keadaan power steeringnya juga ini masih enteng. Walaupun masih hidrolik pak. Klaksonnya kayak gini pak. Panel-panel, lampu sen hidup, lampu hazard, lampu malam, lampu utama, lampu jauh. Cuman dia bohlamnya warna kuning begitu pak ya. Nanti kalau mau dirubah yang lebih bagus halogennya ya silakan aja. Begitu. Lampu rem, nah cakep. Lampu rem, lampu mundur, aktif semua pak. Sampai ke wiper tuh kayak gitu ya. Kecurut-kecurutan. Lancar pak, hidup semua pak. AC dingin pak tuh. Walaupun satu langsung nyes. Adem nggak? Nggak. Adem. Adem ya? Adem. Ayam goyeng. Tuh, double gore juga adem. Kalau nggak percaya cek aja langsung. Memang minusnya di body aja sih, udah banyak yang lecet-lecet. Begitu pak. Oke, kita lanjut pak. Bismillahirrahmanirrahim. Urusan nyelip-nyelip, nyempil-nyempil masuk ke gang sempit. Nah ini kijang masih oke pak. Kijang SSX ini ya berhubung ininya pendek ya. Nggak usah yang pendek, yang LGX aja masih gampang keluar masuk gang sesempit ini. Nanti kita coba bantingan suspensinya seperti apa. Ini pak, wah ini untuk nanjak-nanjak masih oke pak. Penggerak roda belakang pak, jangan diraguin lagi. Waduh pas banget jam pulang kantor nih, macet. Nih kita mulai coba di sini nih bantingannya nih, ada pinta kejut. Nah jadi gini pak, gue jelasin ya. Yang depan itu kan double wishbone, yang belakang masih pair down. Nah ketika dia ngebentur yang depan nih, yang depan duluan, dia tumpuk. Tapi kalau ban belakang udah ngelindas bagian jalanan yang rusak, itu terasa kerasnya di saat muatan kosong. Tapi kalau muatan penuh pak, ini empuk semua pak, full empuk gitu, mengayun lah pokoknya. Untuk radius putar, ini mirip-mirip Avanza. Ini radius putarnya tuh pendek deh. Ya ada 5 meter lah, 5,5 meteran lah. Pendek ini pak radius putarnya. Jadi kalau buat parkir-parkir atau buat akselerasi nyalip-nyalip nih gampang banget gitu nyodoknya. Woi, asik. Visibilitas juga ini mobil asik banget pak. Ke depan luas, samping kanan, samping kiri, ke belakang juga luas. Cukup noleh ke spion tengah. Nah ini lu langsung bisa ngelihat ke bagian belakang. Apalagi lo custom pakai spion Broadway itu ya, yang widescreen itu. Wah itu lebih mantep lagi. Untuk spionnya juga walaupun standar, dia kacanya objektif, nggak bikin pusing. Lebar banget gitu ya, dari talang air sampai bumper bawah belakang tuh, itu kelihatan pak. Kayak begitu pak. Wih, ini sih oke. Waduh asik nih pak. Wah. Gigi satunya pendek, cuman sampai 25 km per jam aja. Nah ini feel gigi duanya lumayan panjang, sampai 50 km per jam. Ini kita masuk ke gigi 3 dan kita hajar lubang nih bagian depannya. Tuh kayak gitu aja udah main sih. Depan belakang ya, belakang kalau keadaan cepat tiba-tiba hajar lubang dia main sih. Kalau pelan dia memang terasa berat. Wah asik pak, raungan khas kijang ya. Ngegerungnya tuh, aduh kijang kapsul bikin kangen gitu loh pak. Terus ini feel persnelingnya juga ini clicky banget pak. Walaupun long throw tapi pas masuk giginya itu terasa clicky pak. Ini long throw ya, kayak gini. Tapi masuk giginya klik 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 gitu pak. Udah gurih lah pak pokoknya pak. Konsumsi bahan bakar ini memang belum pernah dites secara full to full, karena memang kita tuh keluarga ya keseringan kalau pakai mobil itu pakai bensin itu secukupnya gitu pak, nggak terlalu merhatiin pakai metode full to full. Jadi awamnya aja ya, ini mobil dipakai ke puncak pulang pergi gitu pak ya, itu cuma 150.000. Nah karena karbunya disetting irit pak, emang nih mobil settingan karbunya dicekek pak. Yang nggak ngerti lah ya bahasa mekanismenya tuh, mungkin spoilernya dicekek kayak gitu, dibikin irit lah pokoknya, sehingga larinya itu di awal ya nggak terlalu gesit gitu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa lari,
itu walaupun karbunya dicekek, mobil ini masih ada larinya guys. Cuman karakternya aja menurut gua itu seperti karakter mesin diesel jadinya. Ada juga sebagian pengguna Kijang kapsul seperti ini disetting biar larinya enteng ya, cuman konsekuensinya bensinnya rada boros gitu Pak. Menurut pengalaman saya dan ada ipar ya ngobrol-ngobrol gitu. Nah ini radius putar nih Pak, pendek banget Pak. Tuh. Kagak mentok Pak, langsung aja gitu Pak. Nah biasa nih Pak, pengguna atau owner Kijang SSX ini selain untuk dibuat harian ya, sebagian sama modifikator ini seringnya di modif Alto Pak. Nah jadi dibikin semi off-road gitu Pak, ya tampilannya kayak mobil off-road gitulah Pak, diganti ban MT radial, terus shocknya ditinggiin, dikasih over fender segala macem, jadi gayanya tuh terlihat lebih maco Pak. Banyak tuh yang modif seperti itu Pak untuk Kijang SSX ini, karena nih Kijang chassis pendek ya. Jadi ini mobil memang pengen dijual, rencana kita pengen lepas 55 juta. Tapi untuk yang satu ini negonya nego tipis Pak, karena udah nggak bisa kurang banyak lagi Pak. 55 juta nego tipis Pak. Jadi kira-kira segitu aja. Nah kalau teman-teman pengen lebih detail ngelihat kondisinya sekaligus pengen test drive stok, silakan main ke rumah Bang Dipal. Tapi jangan mendadak ya, kita WA-an dulu, nanti Bang Dipal kirimin Sherlock biar kalian bisa main ke rumah. Ini lokasinya ada di Tangerang Selatan, di Serpong Pak, nggak jauh dari keluar tol Rawabuntu. Oke segitu aja, mohon maaf atas kekurangannya. Bang Dipal undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.